Bayangkan kue kering yang hangat, lembut, permen yang renyah, kue yang lembut, contoh waffle yang diisi gunungan es krim. Apa air liurmu menetes? Apa kamu ingin makanan pencuci mulut? Mengapa? Apa yang terjadi pada otak yang membuat makanan penuh gula sulit ditolak? Gula adalah kata umum yang dipakai untuk menjelaskan satu jenis molekul bernama karbohidrat dan dapat ditemukan di berbagai jenis makanan dan minuman. Coba cek label makanan manis yang kamu beli. Glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, laktosa, dekstrosa, dan pati semua adalah bentuk dari gula. Begitu juga sirup jagung tinggi fruktosa, jus buah, gula mentah, dan madu. Gula juga tidak hanya terkandung pada permen dan makanan penutup. Gula juga ada di saus tomat, yogurt, buah kering, minuman dengan rasa, atau camilan granola. Karena gula ada di mana-mana, penting bagi kita mengerti pengaruhnya pada otak. Apa yang terjadi saat gula menyentuh lidah? Apakah mencicipi gula membuat kita semakin menginginkannya? Anggap kamu memakan sereal, gula di dalamnya mengaktifkan reseptor perasa manis, bagian dari indera perasa pada lidah. Reseptor ini mengirim sinyal ke batang otak, dari sana disalurkan ke banyak area otak depan, salah satunya korteks cerebral. Di korteks cerebral ini beda pula rasa yang diproses pahit, asin, umami, dan juga manis. Dari sini sinyal mengaktifkan sistem penghargaan pada otak. Sistem penghargaan ini serangkaian rute elektris dan kimia yang terjadi di beberapa bagian dari otak. Jaringannya kompleks, tapi dapat membantu menjawab pertanyaan, haruskah saya mengulangnya? Rasa hangat dan menyenangkan yang kamu rasa saat mencicipi bolu coklat. Sistem penghargaan tubuhmu berkata, sistem penghargaan tidak hanya diaktifkan oleh makanan. Bersosialisasi, melakukan seks, narkoba hanyalah beberapa contoh dari kegiatan yang juga mengaktifkan sistem penghargaan. Tapi mengaktifkan sistem ini secara berlebih akan memberi efek bola salju kehilangan kontrol diri, lidah, maupun peningkatan toleransi terhadap gula. Mari kita kembali ke sereal yang kamu makan. Sereal akan menuju lambung kemudian usus. Terus bagaimana? Di sana juga ada reseptor gula. Mereka mengirim sinyal pada otak mengatakan kalau kamu sudah kenyang atau tubuhmu harus memproduksi insulin lagi untuk memproses gula yang kamu makan. Penyusun utama sistem penghargaan adalah dopamin, sebuah materi kimia atau neurotransmitter penting. Ada banyak reseptor dopamin di otak depan, tapi penyebarannya tidak merata. Area tertentu mengandung banyak reseptor, dan area penuh reseptor dopamin ini adalah bagian dari sistem penghargaan. Zat-zat seperti alkohol, nikotin, ataupun heroin menyebabkan kelebihan dopamin, membuat orang selalu mencari efek euforia ini, yang biasa kita sebut kecanduan. Gula juga menyebabkan pelepasan dopamin, meskipun tidak sekuat efek narkoba. Gula jarang ditemukan pada makanan pemicu pelepasan dopamin. Brokoli, contohnya, tidak punya efek yang mungkin menjelaskan mengapa sangat sulit membujuk anak untuk makan sayur. Ngomong-ngomong makanan sehat, anggap kamu lapar dan memutuskan untuk makan diet seimbang. Saat makan, lonjakan level dopamin pada area sistem penghargaan meningkat. Tapi saat kamu makan menu yang sama berturut-turut selama berhari-hari, lonjakan dopamin akan semakin menurun sampai akhirnya berhenti. Hal ini karena soal makanan, otak akan penasaran dengan rasa makanan lain. Mengapa? Ada dua alasan pertama untuk mendeteksi makanan yang sudah rusak. Kedua, semakin beragam makanan kita, semakin kita akan mendapatkan semua nutrisi yang kita butuhkan. Untuk mendapat keragaman, kita perlu mampu untuk mengenali makanan baru, dan yang paling penting, kita perlu ingin terus makan makanan baru. Inilah alasan tingkat dopamin turun saat makanan kita menjadi membosankan. Mari kita bahas makanan tadi. Apa yang terjadi bila kita mengganti makanan sehat dan seimbang dengan makanan penuh gula? Jika kamu jarang makan gula atau hanya makan sedikit, efeknya sama seperti makan diet seimbang. Tapi jika kamu makan gula terlalu banyak, lonjakan dopamin akan terus terjadi. Dengan kata lain, makan banyak gula akan terus membuat kita terus merasa senang. Di tahap ini, gula bekerja sedikit seperti narkoba. Ini salah satu alasan orang bisa ketagihan makanan penuh gula. Mari kita kembali ke pembahasan beberapa jenis gula. Tiap jenisnya unik, tapi setiap kali gula jenis apapun dikonsumsi, ia akan menghasilkan efek domino pada otak yang akan menyebabkan efek rasa senang. Terlalu banyak, terlalu sering, maka efeknya akan terasa berlebih. Jadi, terlalu banyak makan gula dapat menyebabkan kecanduan pada otak, tapi makan sepotong kue sekali-kali tidaklah masalah.